Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Hardivia Angel dengan NIM 20201531531357, kelas 3 MPI B2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bapak Dr. Amiruddin, SPDI, MPDI. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang idealisme dan realisme. Baiklah, yang pertama adalah sejarah idealisme. Idealisme merupakan sebuah pemikiran filosofis yang memberikan pengaruh besar terhadap dunia pendidikan selama beberapa abad. Sebagai sebuah filsafat, idealisme kurang memberikan pengaruh secara langsung terhadap pendidikan pada abad ke-20 Masehi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Sebelum menjadi sebuah aliran filsafat yang berkembang di abad ke-19 Masehi, sebenarnya gagasan-gagasan idealisme telah diperkenalkan oleh Plato jauh sebelum itu, yaitu pada abad ke-4 sebelum Masehi. Pemikiran idealisme ini selalu identik dengan Plato. Platolah yang sering dihubungkan dengan filsafat idealisme karena Plato merupakan bapak filsafat atau pencetus filsafat pendidikan. Walaupun idealisme selalu identik dengan Plato, lahirnya idealisme sebagai mazhab atau aliran filsafat bukanlah pada zaman Plato masih hidup. Istilah idealisme ini baru dipakai pada abad ke-19 Masehi. Aliran filsafat idealisme dalam abad ke-19 merupakan kelanjutan dari pemikiran filsafat rasionalisme yang berkembang di abad ke-17 Masehi. Di dalam dunia pemikiran modern, idealisme ditumbuh kembangkan oleh tokoh-tokoh seperti yang pertama, René Descartes, yaitu pada tahun 1596 sampai 1650. Yang kedua adalah George Berkeley, yaitu pada tahun 1685 sampai 1753. Yang ketiga adalah Immanuel Kant, yaitu pada tahun 1724 sampai 1804. Dan yang keempat adalah George Hegel, yaitu pada tahun 1770 sampai 1831. Tokoh idealisme yang menerapkan gagasan-gagasan idealisme pada pendidikan modern adalah J. Donald Butler dan Hermann H. Horne. Idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide. Di dalam idealisme terdapat 3 konsep. Yang pertama adalah ontologi atau realitas akal pikiran. Menurut pandangan ini, yang utama adalah dunia ide, karena dunia materi tidak akan pernah ada tanpa terlebih dulu ada dalam tataran ide. Yang kedua adalah epistemologi atau kebenaran sebagai ide dan gagasan. Menurut pandangan ini, pengetahuan itu tidak didasarkan pada sesuatu yang datang dari luar, tetapi pada sesuatu yang telah diolah dalam ide dan pikiran. Yang ketiga adalah aksiologi atau nilai-nilai dari dunia ide. Menurut pandangan ini, nilai kebaikan dipandang dari sudut absolut. Konsep pendidikan menurut idealisme yang pertama adalah guru. Guru sangat menanamkan peran penting dalam pendidikan dan pengajaran. Dalam mendidik, guru berperan sebagai tokoh sentral dan model di mana keberadaannya selalu menjadi panutan anak didiknya. Yang kedua adalah peserta didik. Anak didik harus dipandang sebagai individu yang memiliki potensi akal pikiran, dan potensi moral. Yang ketiga adalah kurikulum. Bagi idealisme, kurikulum merupakan organ materi, intelektual, atau disiplin keilmuan yang bersifat ideal dan konseptual. Yang keempat adalah metode pengajaran. Metode pengajaran dalam pandangan idealisme salah satunya adalah menyampaikan melalui uraian kata-kata sehingga materi yang diberikan ke anak didik terkesan verbal dan abstrak. Yang kelima adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut idealisme adalah mendorong anak didik untuk mencari kebenaran. Yang kedua adalah sejarah realisme. Seorang filsuf asal Yunani, Aristoteles, yang merupakan murid Plato, mengembangkan aliran realisme yang menekankan pada pengetahuan dan nilai. Ilmu membawa paham realisme pada abad ke-21.
Ilmuwan realisme beranggapan bahwa realisme yang ada tidak bergantung pada apa yang kita ketahui, dan metode ilmiah adalah cara yang terbaik untuk mendapatkan deskripsi yang akurat dari apa itu dunia dan bagaimana kerjanya. Realisme merupakan suatu aliran dalam ilmu pengetahuan. Realisme merupakan memandang bahwa objek pengetahuan manusia terletak di luar diri manusia. Tokoh-tokoh realisme yang pertama adalah Aquinas. Thomas Aquinas merupakan seorang filsuf dan teolog yang terkenal pada abad pertengahan. Pemikiran terkenal adalah merumuskan etika dan doktrin gereja. Yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi merupakan seorang filsuf Yunani kuno. Ia berguru kepada Plato, kemudian menjadi guru di Alexander Agung. Ia menulis berbagai subjek yang berbeda, di antaranya fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, zoologi, dan filsafat. Yang ketiga adalah Broudy. Harry Broudy secara eksplisit menekankan bahwa masyarakat mempunyai hak dengan mengabaikan keterlibatan pemerintah yang akan membawa pendidikan formal di bawah wilayah hukumnya, karena ini merupakan suatu lembaga atau instansi sosial. Realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar dengan pengetahuan lain atau kesadaran akal. Konsep realisme terdapat tiga, yaitu metafisika. Dalam pandangan realisme, realitas itu dipahami sebagai sesuatu yang sifatnya objektif, tersusun atas materi dan bentuk serta berdasarkan hukum alam. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi adalah telaah filsafat yang berkaitan dengan masalah pengetahuan di dalam masalah kebenaran. Epistemologi banyak berbicara tentang masalah kurikulum, cara belajar, dan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah aksiologi. Aspek aksiologi banyak berkaitan dengan nilai. Pandangan realisme menyatakan bahwa nilai bersifat absolut, abadi, tetapi tetap mengikuti hukum alam yang berlaku. Konsep pendidikan menurut realisme yang pertama adalah guru. Peran guru adalah sebagai fasilitator, memberikan serangkaian ide dasar, dan kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempraktikkan subjek atau bahan ajar yang tengah dilaksanakan. Yang kedua adalah peserta didik. Siswa dalam pandangan 9M idealis dapat dipandang sebagai suatu diri mikrokosmik yang berada dalam proses menjadi mirip dengan diri absolut. Yang ketiga adalah mata ajar. Dalam mata ajar yang diberikan, kaum realis banyak menggunakan metode-metode yang memungkinkan siswa melakukan percobaan-percobaan sehingga pada gilirannya akan memperoleh ilmu atau pengetahuan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.